Hari ini bertepatan dengan Hari Valentine. Dunia merayakan dengan caranya sendiri. Mereka bisa merayakan dengan cara berdosa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita rayakan dengan cara yang kudus, cara yang suci. Emang kita nggak merayakan Valentine. Tapi kita harus memiliki kasih dimanapun waktu yang ada, dimanapun ditempatkan, dimanapun situasi dan kondisi ditempatkan, dimanapun berada, kita harus tetap memiliki kasih yang melimpah-limpah. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah lahir baru, sudah kenal Tuhan, hidup kita berubah, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Buka sebentar di Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini penting sekali. Dasarnya kita harus mencintai dan mengasihi Tuhan dahulu. Bukti kalau kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan, perbuatan, sikap, kelakuan kita akan menunjukkan bahwa kita mencintai dan mengasihi Dia. Ketika kita mencintai dan mengasihi pasangan hidup kita, kita sungguh-sungguh mencintai pasangan hidup kita, kita akan melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Kita berusaha untuk tidak menyakitin, tidak melukai, dan kita akan menunjukkan sikap kita benar-benar dimanapun berada, sekalipun dia nggak ada, kita jaga hati perasaan pasangan kita supaya dia nggak terluka. Kita nggak akan pernah terbesit dalam pikiran kita sedikit pun untuk selingkuh, untuk punya laki-laki lain atau perempuan lain. Kita hidup dalam kesetiaan dan kesucian. Kenapa? Karena kita mencintai pasangan kita. Sama juga dengan ketika kita ini mencintai Tuhan, kita harus menjaga perasaan Tuhan. Kita harus juga menjaga hidup kita. Jangan sampai Tuhan terluka. This real, kalau kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan, harusnya hidup kita, kelakuan kita, sikap kita akan benar-benar berubah. Kalau tidak, cinta kita itu palsu. Cinta karena ada maunya. Orang yang cinta palsu itu seperti orang yang menjajakan diri kepada pelacur. Dia bilang cinta karena ada maunya, karena pingin seks, pingin kepuasan yang sesaat. Tapi kalau kita ini real mencintai pasangan kita, tulus, murni, kita jagain. Sekalipun seks bukan yang utama, kita tetap mencintainya dalam kondisi sakit, susah, atau apapun juga kita tetap mencintainya. Sama dengan hati kita. Kalau kita ini mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati, mencintai Tuhan dengan kemurnian hati, kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun orang gak lihat, sekalipun kau sendiri, engkau tetap berpikir seperti Tuhan berpikir, berkelakuan seperti Tuhan berkelakuan. Engkau tahu bahwa Tuhan menyertaimu, sekalipun orang lain gak lihat, sekalipun pasanganmu gak lihat, ada Tuhan di sampingmu, ada Tuhan yang menyertaimu. Engkau jaga perasaan dan hati Tuhan. Jangan sampai melukai dan menyakitin. Baru ada hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita nggak bisa mengasihi pasangan kita. Kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau pertama kali kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Percuma. Semua yang kita lakukan akan menjadi percuma dan sia-sia kalau kita ini hidup dalam kepahitan dan sakit hati. Begitu juga, kita juga nggak bisa manifestasi melihat kuasa Tuhan melalui hidup kita kalau kita nggak bisa memiliki Tuhan yang real kita cintai dan kasih. Kalau kita ingin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, real praktek dalam hidupmu harus mencerminkan bahwa engkau adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Bukan di bibir saja, tapi di praktek hidup hari-hari mencerminkan orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-6 ngomong begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, engkau harus perhatikan. Jadi semua ketetapan Tuhan, semua kebenaran Tuhan, kita harus perhatikan dengan baik. Detailnya kita harus perhatikan. Ibu, ibu, kalau kita ini benar-benar ya ngerti firman, tahu kebenaran. Jadi semua tindakan kita, semua sikap kita, keputusan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu kita harus hati-hati. Ini benar berketetapan seperti yang Tuhan mau atau tidak. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak. Orang yang hati-hati bukan hati-hati karena takut sesuatu, tapi hati-hati karena takut menyakiti hati Tuhan. Orang itu akan semakin hidupnya dipakai Tuhan, mengalami kepekaan, dan hidupnya semakin diberkatin Tuhan tentunya, baik rohani maupun jasmani. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Semua kebenaran harus diajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Harus diomongin. Saya perhatikan ada beberapa keluarga yang tidak
memperhatikan anaknya, ya memang benar mengasihi dan mencintai anaknya, memperhatikan anaknya dengan harta, tapi tidak pernah dididik dengan kebenaran. Ujungnya ketika dia besar jadi orang yang lumpuh, tidak punya pikir, nggak punya daya juang, mengandalkan semua fasilitas dari orang tuanya. Mengasihi dan memberi fasilitas itu enggak masalah, tapi harus tahu batasannya. Seringkali orang-orang harus sibuk bekerja, papa mamanya sibuk bekerja, dan anaknya di rumah sendiri dibesarkan dengan pembantu, tidak dididik dengan kebenaran, apalagi pembantunya tidak kenal Tuhan. Bagaimana ngerti kebenaran? Orang tuanya pulang udah capek, anaknya udah tidur. Nah, anak harus dididik ngerti kebenaran. Semua ponakan-ponakan saya, ketika dulu saya sering jalan-jalan, mau ke Bandung, ke Bogor, mau ke Jawa gitu. Di mobil selalu saya banyak ngomong tentang kebenaran. Bahkan saya puterin khotbah saya. Sampai hari ini mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka jadi orang yang ngerti kebenaran. Bahkan mulai terlibat dalam pelayanan. Mereka tahu keputusan yang benar atau tidak, karena sering kali dengerin khotbah angkelnya di mobil. Sering saya ajak ngobrol dan bicara banyak hal. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Harus diajarin anak itu berulang-ulang. Gak cukup sekali, berulang-ulang. Berulang-ulang. Terus, dan membicarakannya apabila engkau di rumahmu. Ketika di rumah, di meja makan diomongin dengan bahasa kasih. Diperhatikan. Ini orang-orang tua harus ngerti ini. Kalau engkau nggak dekat dengan anakmu, kita itu bisa dekat sama anak kita itu sampai umur sekitar 10 tahun. Ketika dia mulai anjak remaja, dia mulai punya dunianya sendiri. Bahkan kalau dari kecil nggak dekat sama kita, dia akan jauh dengan kita. Seringkali orang tua mulai komplain dan ribut ketika anaknya mulai remaja. Kok anak saya nggak dekat dengan saya? Ya, selama ini kamu kemana? Kalau dari umur 0 sampai 10 tahun menginjak remaja, harusnya orang tua, terutama papa ini harus deketin, dampingin. Kalau enggak, anakmu akan liar, tumbuh kacau, tumbuh berantakan. Dan kalau udah begitu diserahin ke gereja, lu pikir gerejamu bisa menyembuhkan total? Orang hidup hari-harinya mereka kan ada di rumah. Gerejanya bisa memberikan kebenaran. Dan orang tua harusnya sebagai guru yang terbaik. Anak itu mencontoh orang tua loh. Semuanya sikap, tindakan, kelakuannya dicontoh. Makanya sebagai orang tua harus tunjukin bahwa kamu ini orang yang ngerti kebenaran. Hati-hati dengan ngomongmu, hati-hati dengan keputusanmu, hati-hati kalau kamu ngomong di depan anakmu. Suatu hari mereka akan contoh dan hidupin, lakukan seperti tepat seperti yang kamu lakukan. Kalau kau lakukan jahat, mereka akan tiru. Tapi kalau lakukan baik, mereka akan tiru. Semuanya adalah keputusan orang tua itu harus pakai hikmat nih. Membesarkan anak itu bukan hanya sekedar dikasih makan, kasih duit, kasih fasilitas, tapi pakai hikmat, pakai kebenaran membesarkannya, supaya nggak ngaco, nggak ngawur. Untuk kalau ngawur serahin ke pendeta. Lu pikir pendeta ini orang sakti atau bisa tumpangi tangan anakmu yang kacau terus berubah? Nggak. Perlu waktu, perlu proses. Orang tuanya sendiri yang harus berubah, belajar kebenaran, ngerti kebenaran, deketin, bilang I love you. Saya bilang ya, kalau orang tua di rumah itu ya sering penuh dengan kata I love you, penuh dengan perhatian. Anakmu tuh dekat dengan kamu. Tapi kalau di rumah kau nggak kaku hubunganmu dengan anakmu, nggak pernah bilang I love you, nggak pernah sentuh, nggak pernah ajak ngobrol, terus kamu berharap anakmu cintakan Tuhan dan mengasihi kamu, itu mustahil namanya. Makanya ketika anak-anak penuh cinta di rumah, dia ketika di luaran ada orang ngomong cinta, dibilang palsu, gombal. Dia mendapatkan cinta yang berlebih dari rumahnya, dari orang tuanya. Makanya hubungan suami istri ini harus benar dulu. Kalau hubungan suami istri ini benar, anak-anak lihat. Hubunganmu sehat, anak-anak akan contoh. Kalau di kerjaannya ribut, gegeran, cerai, kawin lagi, punya selingkuhan dan lain sebagainya, anak-anak akan melihat kelakuan orang tua saya ini kok kayak begini. Iya, kalau dia bisa lahir baru bertobat di jamaah Tuhan. Kalau hidupnya kacau dan berantakan, dia akan rusak. Masa depannya akan hancur melihat contoh dari kehidupan orang tuanya. Ini adalah momen terbaik hari ini ketika dengar firman Tuhan. Bangun hubunganmu dengan anak-anakmu. Ajak ngobrol, ajak sharing. Bagi yang kalau punya anak perempuan, perlakukan dia sebagai wanita terhormat. Sekali ajak dating. Saya itu punya ponakan-ponakan itu waktu kecil karena dekatnya sama saya. Karena papanya udah pada nggak ada. Udah beberapa dipanggil Tuhan. Dia dekatnya sama saya. Sering ajak ngedit. Saya ajak ngedit ke Starbucks. Ajak makan, ajak ngobrol berdua. Saya perlakukan mereka sebagai teman dan sahabat. Dan sampai hari ini mereka bertumbuh kuat di dalam Kristus. Sampai benar-benar mereka ngerti pelayanan, ngerti mencintai dan mengasihi Tuhan dan perhatikan sama orang tuanya. Ada beberapa yang masih ngaco, ya kita masih terus perhatikan. Tapi rata-rata
mereka mau dengar perkataan uncle sama antinya. Karena apa? Kita dekat. Kalau anakmu dekat dengan kamu, mereka akan dengar suaramu. Kamu ngomong apapun juga dekat. Makanya ini orang terutama papa ini harus berikan waktu sama anak-anaknya. Kalau enggak, anakmu akan liar dan kacau. Kurang hati bapa. Hatinya nggak dapat perhatian dari orang tua. Ibu juga jaga mulutmu, jangan terlalu cerewet ketika membesarkan anak. Kalau semakin cerewet, anakmu nggak akan hormat nanti ujungnya. Ya, ngomong boleh, ngajarin boleh, tapi jangan terlalu bawel. Tahu porsinya menempatkan kata-kata yang tepat buat anak-anakmu. Jangan sampai kutukin. Jangan sampai doain yang jelek, jangan doain yang buruk. Anak-anakmu adalah pewaris perkara ilahi yang terus dinyatakan dalam kehidupan keluargamu. Ini harus baik-baik nih. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, diomongin tentang kebaikan. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Di meja makan, di depan ruang tamu, artinya kan memberi waktu nih apabila engkau duduk di rumahmu. Ini jangan sampai hubungan orang tua sama anak jauh. Hubungannya seperti tuan sama hambanya. Seringkali saya perhatikan seperti itu. Hubungan itu harus dekat, bapak sama anak, mama sama anak. Makanya hubungan suami istri harus mesra dulu. Harus membesarkan anak itu harus bersama-sama. Kalau papanya negur, ya mamanya mesti dukung. Membesarkan bersama, jangan saling papanya negur, mamanya di sisi lain belain. Ya, kalau salah tetap disalahkan salah, dibesarkan bersama. Kalau orang tua laki-lakinya negur, orang tua perempuan juga harus mendukung suaminya, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Kalau papanya udah keras, mamanya juga lebih lembut. Tarik ulur untuk membesarkan anak itu. Jangan saling merasa benarnya sendiri. Kalau suami istri aja cara membesarkan anaknya berbeda, gontok-gontokan, anakmu yang bingung nanti. Nggak ngerti mana yang benar, nggak ngerti mana yang salah. Ujung-ujungnya kacau. Apabila kau duduk di rumahmu. Artinya orang tua harus berikan waktu kepada anak-anaknya. Diajarin, diajak ngobrol, diajak cerita. Mulai sedini mungkin nih. Ajak ngedate ini papa-papanya yang punya anak perempuan. Perlakukan mereka kalau makan di restoran, tarik dulu bangkunya, persilakan duduk, ajak ngobrol baik-baik, cerita baik-baik. Perlakukan dia seperti benar-benar seorang yang terhormat, wanita yang terhormat. Dia pasti nanti cari figur suami paling tidak mirip papanya. Tapi kalau tidak mendapatkan seperti itu, dia dapat figur bapak dari mana? Makanya anak harus diperlakukan dengan terhormat mulai hari yang punya anak perempuan. Yang punya anak laki pun juga sama. Bahwa bapak ini meski harus berubah mulai hari ini. Cara memperlakukan anakmu, mulai deketin, mulai ajak ngobrol. Semua ponakan saya ini, kalau punya masalah ceritanya kepada uncle sama antinya. Ponakan lo itu. Semua ponakan mereka kalau ada masalah mau deket, sekarang mereka mulai ABG, mulai umur 16 tahun ke atas. Ketika dia mulai deket sama perempuan, cewek, dia cerita sama kami berdua. Dan mereka mereka dipercaya sama kita dibanding sama papi maminya. Karena papi maminya tidak bisa ngerti perasaan anaknya. Kita meski belajar, orang tua meski belajar ngerti perasaan anakmu. Momennya mereka seperti apa, masa pubertasnya seperti apa, diajarin kebenaran terus. Jangan selama ini kau cuekin, dari muda kau cuekin, kerjanya diomelin, gak pernah diajar kebenaran, gak pernah duduk bareng di meja makan, gak pernah duduk bareng di ruang tamu ngobrol, bercanda ria. Terus ketika mereka besar, kena narkoba, hamil di luar nikah, terus kamu cari pendeta. Lu pikir kamu pendeta itu kamu pikir apa? Kamu pikir Superman? Meski bertobat nih, orang tua yang jauh dengan anak-anaknya, mulai bangun hubungan yang baik, bangun cinta. Biasakan pakai bahasa mesra, pakai bahasa cinta, bahasa penuh kasih dalam rumah tangga. Sehingga anak-anakmu mengalami cinta, mengalami Tuhan melalui hidupnya. Ini akan membuat anak-anak tumbuh secara rohani, tumbuh secara dewasa. Tumbuh secara rohani yang powerful. Bahkan hidupnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, di mobil, di dalam perjalanan, di mobil tentunya hari ini kan rata-rata pakai mobil, pakai motor. Ngobrolin tentang perkara-perkara yang mulia, yang agung, yang luhur. Anak-anakmu itu diajak ngobrol kalau di mobil. Diajak ngobrol, berikan pengetahuan, bikin wawasan. Karena bisa saja orang tua engkau hari ini kaya, tapi kalau anakmu nggak memiliki hikmat, mereka bisa miskin loh, bisa menderita loh, hidupnya kacau dan berantakan loh. Makanya mereka diajarin supaya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan.
Tidak cukup saja mereka dibikin berhasil. Buat apa berhasil kalau hidupnya kacau dan berantakan? Buat apa secara karir, secara bisnis, secara keuangan berhasil, tapi pernikahannya hancur, anaknya terlibat perceraian dan lain sebagainya? Harus diajarin dengan baik di dalam perjalanan ngomongin firman. Jangan ngomong yang sia-sia. Apalagi gosip. Ngomong gosip nggak penting lah. Ngomong sampah apa itu nggak penting. Saya dulu di mobil saya sering ajak ngobrol mereka, bercanda, kadang puterin khotbah pengajaran yang bagus, dan ternyata mereka ada hasilnya sampai hari ini. Ngerti keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Ternyata dia beberapa sampai mengalami Tuhan, melayani Tuhan. Powerful sekali. Ini harus diomongin dengan baik-baik. Kurangin ngomong yang sia-sia, ngomong yang nggak penting, ngomongin orang lain. Bangun hubungan dengan anak-anakmu, bangun hubungan dengan istrimu, dengan suamimu itu dengan baik. Jangan ribut, jangan gegeran, gara-gara salah jalan aja ribut dan gegeran, gara-gara salah pilih chat ribut dan gegeran, gara-gara hal yang gak penting ribut dan gegeran. Buat apa? Kasihan melihat anak-anakmu ini akan melihat contoh buruk dalam hidupmu kalau engkau sendiri gak berubah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring, baring di tempat tidur juga ngomong, waktu mungkin jalan di waktu liburan di hotel atau mungkin di rumah sambil bercanda-canda, nonton TV di ruang tamu, diajak ngobrol. Sebelum dia tidur samperin di ruang, di kamar tidurnya, ajak ngomong, say I love you, bilang, doain dan lain sebagainya. Bangun hubungan yang baik. Bangun hubungan yang mesra dengan keluargamu. Jangan hubungan yang horor, kerjaannya geger, marah-marah, saling salahkan. Anak akan teriak-teriak, histeris. Mereka nggak menjadi orang yang nggak terdidik. Bisa aja sekolahnya tinggi, sekolah di Harvard, sekolah di UI, mungkin sekolah dengan IP yang tinggi sekali. Tapi kalau karakternya buruk, kelakuannya buruk, nggak ada tata krama, nggak ada etika, nggak ada sopan santun, nilainya 0 sekali. Nggak jadi berkat bagi banyak orang, malah justru hidupnya di batu sandungan. Bapak Ibu coba perhatikan orang-orang yang narkoba. Mereka sebenarnya mengalami kehampaan dalam hidupnya. Mereka hampa dengan hidupnya, pengen isi sesuatu, harusnya diisi Yesus, tapi diisi yang lain, diisi sabu-sabu, diisi heroin, diisi ganja, diisi pil penenang dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pengen dia kasih sayang, butuh diisi hidupnya dengan kebenaran. Coba bayangin kalau orang tuanya itu dekat sama mereka, ngajarin kebenaran dari masa kecil, pasti nggak melakukan seperti itu. Ini untuk perempuan maupun laki-laki yang nggak dekat dengan papanya, nggak dapat kasih sayang dari papanya. Mereka kan coba cari kasih sayang di luar, mungkin dari pacarnya. Makanya nggak heran orang yang kurang hati bapak ini seringkali ini mereka bisa pacaran dan mudah sekali gonta-ganti pasangan dan tidur, berzina sebelum menikah. Nggak heran mereka dalam pernikahannya kacau dan berantakan. Tapi bayangin Bapak Ibu, kalau anakmu dari kecil, dari balita sampai mulai anak-anak deket dengan kamu, diajarin kebenaran, ngojak ngobrol bareng, ceritain tentang Tuhan, kasih setia Tuhan, perjuangan hidupmu, segala macam diomongin dengan baik, diajarin hikmat, pengertian dan luar biasa, melihat kejujuran hidupmu, melihat praktek hidupmu yang manifestasi benar-benar real, karakter Tuhan. Dia akan lihat, dia akan contoh bahwa papanya, mamanya mencerminkan orang-orang yang berubah dan sudah bertobat. Pasti tumbuh sehat. Karakternya juga menjadi baik. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Diomongin kemanapun tentang kebenaran, tentang hikmat, tentang pengertian. Anak-anak yang bertumbuh seperti ini, bayangin, dia dewasa, remaja pun dia akan tahu loh keputusan yang salah apa, keputusan yang benar. Diajarin mandiri, jangan dicekokin duit terus, kebutuhannya disuapin barang-barang bagus, kalau bisa beli barang bagus nggak masalah, tapi anak juga diajarin tanggung jawab, bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bekerja menghasilkan uang. Jangan mentang-mentang kamu kaya, anakmu disuapin uang terus, akhirnya mereka lumpuh, nggak bisa kerja, mengandalkan orang tua. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang yang dari muda dimanja. Sayang sama anak itu boleh, tapi manja nggak boleh. Manja itu seperti membunuh anakmu di masa tua. Semuanya diberi, dicukupin.
Makanya nggak pernah ditegur waktu mudanya, nggak pernah dinasihatin. Terus udah tua, kacau, berantakan, terus kamu tegur. Telat. Didik. Makanya anak di kitab Amsal ngomong, didiklah anakmu dengan rotan. Sesekali kalau mereka salah, mereka harus diajar. Memang kita kadang nggak tega, tapi perlu diajar supaya tahu otoritas. Kalau enggak, kalau anakmu kamu sayang terus dan dibikin salah, kamu dengan kompromi berikan pengampunan tanpa dihajar, mereka besarnya akan jadi kurang ajar. Hati-hati nih. Memang kita harus sedikit pada momen-momen tertentu kalau dibikin kesalahan memang harus diajar dari kecil. Tapi kalau dia udah remaja kamu hajar, mereka lawan. Percuma, kamu udah telat. Dari kecil harus diajarin nih disiplin nih. Dari umur mulai 3 tahun sampai umur 10 tahun tuh intens nih orang tua itu dampingin anak-anaknya. Supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Tapi ada masa-masa ini kamu jauh dengan anakmu, kamu gak pernah ajarin kebenaran, kamu hidupmu kacau, ngelihat karaktermu kacau, terus kamu berharap anak-anakmu baik di masa tua, ya kecuali mereka dijamah Tuhan dengan kasih karunia mereka mengalami kelahiran pasti berubah. Tapi kalau mereka nggak berubah, karakternya buruk ya karena kamu berikan contoh yang nggak baik. Nih. Ayat yang 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Nempel nih. Semua kebenaran firman Tuhan harus nempel di dahi kita. Lambang, jadi orang tuh kalau nempel jadi lambang di dahi itu, orang tuh bisa melihat kebenaran melalui hidup kita yang kira kita hidupin. Dan lengan kita harus, dan tanda pada lenganmu. Lengan itu berbicara tentang kekuatan. Kekuatan kita itu sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kekuatan karena kebenaran Tuhan. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Artinya kemanapun berada, ditempatkan dimanapun harus ada kebenaran dinyatakan. Kalau hari ini depan pintu dipasang, itu depan pintu saya juga dipasangin Yosua 1, seluruh isi rumahmu akan beribadah kepada Tuhan. Kayak begitu juga bagus. Tapi harus kebenaran bukannya tertulis saja, harus nempel di hati anak-anakmu dan di dalam hidupmu. Dipastikan kalau kebenaran itu ada nempel dalam hatimu, dalam kehidupanmu, maka apabila Tuhan Allah telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, Tuhan akan berikan berkat loh. Ini janji buat orang Israel. Secara jasmani, kita sebagai Israel rohani juga akan menerimanya. Tapi kalau dari muda kamu udah kerjaanmu geger, ribut, berselisih paham, dan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anakmu, terus kamu mana bisa berharap masa tuanya, masa dewasanya mereka sayang sama kamu, jadi orang-orang yang berhasil melayani Tuhan dan cintakan Tuhan? Mustahil. Saya itu sampai hari ini ingat, saya itu belajar sama orang tua saya perempuan di Jawa, di Malang. Dia itu dari saya lahir sampai saya dewasa, saya tidak pernah melihat mama saya itu, emak saya itu marah sama orang, sakit hati sama orang. Bahkan dia jarang sekali marah sama bapak saya. Sekalipun bapak saya ini orangnya keras mirip saya itu. Saya jarang sekali. Paling dia hanya berserah berdoa sama Tuhan. Saya perhatikan ketika orang tua perempuan saya teraniaya, dia nggak banyak ngomong, dia hanya diem, dia bawa dalam doa. Dan hasilnya powerful. Anak-anaknya cintakan Tuhan. Anak-anaknya 2 jadi hamba Tuhan, 1 jadi pelayan Tuhan. Luar biasa sekali. Saya tidak pernah melihat dia ditipu orang dan marah-marah sampai kepahitan, ngomong kasar, ngomong kebencian, tidak pernah. Orangnya jujur, orangnya tulus, orang tua saya perempuan. Dan saya benar-benar belajar. Apa yang dia hidupin tuh saya benar-benar belajar praktek hidup saya, hidupin sampai hari ini loh. Itu orang hebat sekali. Menurut saya hebat orang tua saya perempuan. Udah nggak pernah marah, pernah difitnah sama keluarga besarnya, keluarga bapak saya itu pernah fitnah dia, dituduh, dimaki-maki, terus pernah ditipu dagangannya karena dia dagang di pasar ya. Dia pernah ditipu orang, mengalami banyak hal. Tapi saya tidak pernah melihat reaksi yang buruk dalam hidup. Paling dia, serah nih Gusti Yesus saya. Lalu ngomong begitu. Diserah nih Gusti Yesus saya. Nanti Gusti Yesus sing belo, sing ganti. Selalu ngomong begitu. Dan sampai hari ini hasilnya saya
sampai Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya itu hasil dari apa yang saya contohi dari apa yang emak saya lakukan dan doa-doa dia terhadap saya tentunya. Itu luar biasa sekali. Makanya orang tua itu punya dampak. Hidupmu itu memiliki dampak buat anak-anakmu, buat orang lain. Itu penting sekali. Harus memanifestasikan pekerjaan Tuhan, harus memanifestasikan karakter Tuhan. Ini penting sekali. Jangan sampai kita memberikan contoh yang buruk. Nah, Tuhan selalu membawa kita mengerti kebenaran, harus ngerti kebenaran. Di Markus pasal yang kita buka di Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, ini hukum pertamanya kasih Tuhan dulu. Dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Tapi hukum yang keduanya ialah kasihilah sesamamu manusia. Kita suruh mengasihi manusia, termasuk yang jengkelin, nyebelin, pernah berkhianat, pernah nipu, pernah nyakitin, pernah melecehkan. Kita harus mengasihi mereka semua, bukan yang baik-baik saja, tapi yang buruk kelakuannya, yang melukai hati kita juga harus mengasihi, seperti dirimu sendiri. Terus tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang pertama, kasih Tuhan. Yang kedua, kasih sesama. Ini penting sekali. Baru kalau kita praktek ini, orang akan melihat kehidupan kita ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Kita akan bisa lepas hidup dari kepahitan sakit hati. Kan kita disuruh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membenci diri kita sendiri? Kan itu hanya orang nggak masuk akal yang bisa membenci dirinya sendiri. Orang kita disuruh mengasihi orang lain, sekalipun orang lain itu mengecewakan, membuat kita luka, membuat kita kecewa, mungkin menipu kita, merugikan kita, nyebelin dan lain sebagainya. Kita disuruh mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Powerful nggak? Nggak ada hukum yang kayak begini. Nggak ada nabi agama lain ngajarin seperti itu, nggak ada. Mereka ganti mata, gigi ganti gigi. It's powerful loh hukum ini. Bayangin kalau kita ini praktekkan ini dalam kehidupan kita hari-hari, dalam keluarga kita, pada anak-anak kita, kepada teman-teman dan sahabat kita. Engkau hidup bebas dari sakit hati, kecewa, dendam, bencian, bahkan mulutmu tidak akan pernah ngomong kasar ngata-ngatain orang lain. Bayangin, kamu ngaku cinta Tuhan, tapi ketika kamu marah, kebun binatang keluar. Loh, kamu tuh benar mengasihi Tuhan apa tidak? Kamu tuh mengasihi Tuhan tuh mulutmu doang, tapi kelakuanmu tuh jahat loh sebenarnya. Orang bilang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau marah kebun binatang, anak dikutukin, dimaki-maki, suami dimaki-maki, istri dimaki-maki, kebun binatang, kecoa, togel, ikan sapu-sapu, ikan pari, biawak, kadal, beruang, gajah disebut semuanya. Padahal kamu disuruh mengasihi mereka seperti dirimu sendiri. Bukankah mereka itu diciptakan segambar serupa dengan Allah? Terus kamu katakan seperti binatang, kamu bukannya menghina Tuhan. Yang enggak bertobat itu sepertinya dirimu sendiri kalau kamu memperlakukan seperti itu. Puji Tuhan, seumur hidup itu saya enggak pernah maki orang dengan binatang. Dan saya tidak pernah keluar kata-kata umpatan seperti orang umpat ya. Umpat itu seperti hal biasa gitu. Saya tidak pernah. Dari kecil diajarin orang tua saya, jangan sampai seperti itu. Saya diajarin, kalau suatu hari mulutmu akan berguna bagi banyak orang. Waktu itu saya masih kecil, saya nggak pernah berpikir saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berpikir jadi pengkhotbah yang Bapak Ibu dengerin khotbah saya. Tapi orang tua saya ajarin seperti itu. Suatu hari mulutmu jadi berkat. Kamu bukan jadi tontonan, tapi kamu jadi panutan. Dari mulutmu akan keluar berkat katanya. Ngomong begitu. Dia orang tua, saya nggak ngerti waktu itu, masih SD.
Tapi saya percaya. Dan diajarin Sabdo Pandito Ratu. Itu istilahnya bahasa Sanskerta. Perkataan raja adalah hukum. Jadi mulutmu, dari mulutmu itu keluar kuasa dan otoritas. Seperti hukum dan ketetapan. Itu Sabdo Pandito Ratu. Artinya ada kuasa. Kalau mulut kita mau dipakai Tuhan menjadi kuasa, ngomong kebenaran, orang lain, kamu ngomong kebenaran, orang lain dijamah dan diubah Tuhan. Kamu ngomong sakit penyakit, orang sakit penyakit itu lenyap dan orang itu disembuhkan Tuhan. Kamu ngomong otoritas di tempat tinggi dengan sepatah kata setan akan kabur. Kamu mesti latih mulutmu ngomong yang baik. Hari ini coba cek nih, kamu banyak gerutu, ngomel. Kalau kadang ngomel kan gerutu. Apalagi kalau ditegur kan biasanya cari kambing hijau, kambing hitam, kambing kuning. Atau koreksi diri. Coba dicek nih masing-masing nih hari ini. Dicek. Terus mulutmu lebih banyak gerutu, ngomel, atau memberkatin Tuhan, atau memperkatakan firman Tuhan. Kan tadi omongan. Kamu harus perhatikan ini. Dikalungkan ditaruh di dahimu, kebenaran dikalungkan pada leher kita, ditaruh pada lengan kita. Kayak kekuatan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu harus disampaikan, diajarin pada anak-anak kita. Artinya kita untuk mengajari anak kita kan harus ngerti kebenaran dulu. Bagaimana kamu nggak ngerti firman, kamu ngajarin apa sama anakmu? Dengerin baik-baik nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Kamu mesti ngerti firman, supaya kamu bisa mengajar orang lain. Nih, saya ini tidak bisa memberi kepada bapak ibu apa yang saya nggak punya, miliki loh. Saya nggak bisa khotbah apa yang saya nggak pernah jalanin. Oh, kata-kata sia-sia. Saya bisa kasih sebuah laptop atau handphone kepada ibu, bapak ibu, kalau saya memiliki handphone terus atau laptop itu sendiri. Tapi kalau saya nggak memiliki, ya bagaimana saya bisa memberi? Sama, Bapak Ibu mau ngajarin apa sama anakmu kalau kamu nggak ngerti kebenaran? Kamu mau ajarin sistem dunia, cara dunia. Mereka akan tambah kacau, tambah berantakan. Kalau kamu pingin anak-anakmu berhasil, kamu mesti hidupin kebenaran firman Tuhan. Ngerti firman Tuhan. Anakmu, kamu ajarin kebenaran firman Tuhan, bukan ajaran nenek moyang. Kebanyakan karena kamu nggak ngerti kebenaran, kamu ajaran nenek moyangmu yang kacau berantakan itu. Malah mereka terikat dengan kutuk ujung-ujungnya. Yang kita perlu ajarkan adalah kebenaran. Dan kita harus ngerti kebenaran dahulu. Penting sekali. Sebenarnya ribut, perceraian sampai terjadi perceraian, ribut, perang, bunuh-bunuhan itu karena apa sih? Karena orang itu terlalu ego untuk kepentingan sendiri. Terlalu marah dengan orang lain. Nganggap orang lain gak penting, nganggap dirinya penting. Makanya bisa sampai membunuh, kepahitan, sakit hati, dendam, perang, dan lain sebagainya. Tapi coba kalau mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengampuni mereka, mendoakan orang-orang musuh kita yang memusuhin kita. Akhirnya powerful, saya percaya. Hidup kita powerful. Hidup kita jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Harusnya hari ini momen Valentine, kita harus menghidupin kasih itu. Supaya orang bisa melihat. Karena sebenarnya ini, orang dunia ini, bahkan orang-orang tetangga kita yang gak kenal Tuhan itu, mereka melihat semua orang-orang yang gak kenal Yesus itu, mereka melihat ciri khas orang Kristen adalah memiliki kasih. Itu cirinya. Nah, kalau itu tidak didapatin dalam diri kita, artinya kekristenan kita ini palsu, bohong. Kamu punya KTP Kristen, tapi kehidupanmu gak seperti Yesus Kristus. Kehidupanmu seperti orang dunia. Bahkan kamu menghidupin cara kehidupan setan. Kalau kita mau jadi orang Kristen percaya, ya praktek hidupmu, kelakuanmu mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Dan orang dunia pasti lihat, ini orang Kristen ya. Kok tahu? Beda. Pasti diajak ngomong. Seringkali saya ketemu mereka ajak ngobrol, saya gak pernah ngomongin masalah agama. Saya ngomong kebenaran, saya ngomong tentang nilai-nilai kerajaan Allah, ya hidup benar. Dia pasti tanya, Bapak orang Kristen ya? Ada yang lebih peka lagi, dia bilang, Bapak pendeta ya? Sering kali ditanya begitu. Saya nggak tahu ngelihat pendeta dari mana, potongan saya ini nggak ada pendeta-pendetanya. Orang mukanya ketus begini. Tapi mereka bisa merasakan Tuhan. Harusnya orang di sekitarmu bisa merasakan Tuhan. Bayangin kalau anak-anakmu merasakan Tuhan ya. Anak-anakmu kan bertumbuh dewasa dan mereka sayang sama kamu.
Kalau engkau suami istri, suami bisa merasakan Tuhan melalui hidup istrinya. Istrinya bisa merasakan Tuhan melalui hidup suaminya. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika suamimu mau bikin kesalahan, mereka takut. Memang selama ini ada faktor yang udah terjadi yang lalu, keluargamu kacau dan berantakan, hari ini bertobat, balik kepada Tuhan. Momen harus melepaskan pengampunan, momen harus bertobat. Ini bagi ada orang-orang tertentu yang susah melepaskan pengampunan kan. Untuk ngampuni, minta maaf itu rasanya itu kayak manggul emas 150 kilo. Kalau dipanggul emas ya masih berharga, kalau dipanggul batu ya buat apa gitu. Beratnya untuk minta maaf aja beratnya. Luar biasa. Hari ini biasakan. Mudah untuk mengatakan I'm sorry, aku yang salah ya. Aku yang perlu berubah. Mudah kan? Kalau kamu bikin kesalahan atau orang lain marah dengan sikapmu, pasangan hidupmu, anak-anakmu yang salah dengan sikapmu, cukup loh. Sorry ya, daddy yang salah, mami yang salah. Simple kan? Sorry ya sayang, aku yang salah, aku yang perlu berubah. Sekalipun kamu benar, kamu melakukan seperti itu, Tuhan bela kamu loh. Nanti kamu lihat pasanganmu akan berubah, anak-anakmu akan berubah. Bahkan orang lain juga akan diberkati melalui sikapmu. Tapi kalau kamu ngotot merasa benarnya sendiri, itu bisa lihat. Bapak Ibu kan bisa lihat tuh orang-orang di jalan, mobilnya diserempet, atau motor yang nabrak mobil dan tiba-tiba marah. Pernah ada motor yang nabrak malah dia yang marah. Karena apa? Terlalu ego. Kita kan nggak boleh seperti itu. Kita ini anak-anak Tuhan harus mencerminkan hidup, karakter, kelakuan kita seperti Kristus. Harus itu. Ini momen terbaik. Ajarin anak-anakmu, kasih, perlakukan mereka. Didik mereka bareng. Suami istri didiknya bareng. Jangan, harus sepakat suami istri didik anak. Jangan manjakan dengan kelimpahan, dengan uang. Ajarin mereka mandiri. Ajarin mereka cari duit, menghargai uang. Ajarin mereka menghargai pembantu, menghargai sopir. Ajarin mereka etika, cara bersikap, cara berkelakuan dengan orang-orang yang status sosialnya lebih rendah. Ajarin mereka tata krama, etika. Anakmu akan tumbuh besar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup anak-anakmu. Kalau selama ini sudah kacau, berantakan, ini momen kau dengar firman Tuhan dan bertobat balik kepada Tuhan. Jadi saya berdoa, semua anak-anak yang kacau dan berantakan diubah Tuhan. Yang keluarganya di ujung tanduk diubah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Suaminya yang bertobat dipulihkan di jamah Tuhan. Istrinya yang kabur dijamah Tuhan. Yang sakit mengalami sakit penyakit dan mengalami kesembuhan, dan hambamu berdoa dalam nama Yesus terjadi. Ini momen spesial buat saya. Kalau dunia aja bikin rayakan spesial loh dengan cara dunia itu. Mereka sebenarnya Valentine ini acara mereka memperlakukan, nanti kita ajarin lah selanjutnya. Cara dunia mereka bisa melakukan free sex dan lain sebagainya. Kita anak Tuhan melakukan, merayakannya dengan menebar kasih kepada anak-anak, pada keluarga, pada suami, pada teman-teman kita. Tunjukin bahwa kita ini adalah orang yang berbeda, mengasihi Tuhan, menghidupin kebenaran. Akan menjadi percuma kamu boleh hidup kaya, kemewahan, tapi mulutmu jahatnya bukan main. Kamu gak menghargai orang lain. Kamu penuh dendam, sakit hati, dan kepikiran. Percuma kamu bisa rambutmu disasak tinggi, mukamu glowing pakai maskara, krim malam, krim siang, krim pagi dengan kelihatan cantik, tapi kamu hidup penuh kepahitan dan luka batin. Hari ini belajar melepaskan kepahitan. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, hukum yang kedua. Hukum pertamanya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Akal budi kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan hal seperti ini, mulai hari ini, kita akan sama-sama lihat setahun, 2 tahun ke depan, kita akan melihat hal ajaib dan dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Pengaruhmu akan lebih besar. Hikmat, pewahyuan, urapanmu akan double porsi. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Praktek firman Tuhan. Jangan pintar dengerin doang tanpa praktek. Saya berdoa loh, orang yang rajin mendengarkan saya itu setiap hari, kan ada hampir 2.000 orang setiap hari dengerin khotbah saya. Lebih bahkan. Hidupmu harus berubah.
Kamu mendengarin khotbah saya yang keras seperti ini, kalau hidupmu nggak berubah, sia-sia loh, buang kuota. Kamu harus praktek hidupmu berubah. Saya berdoa semua yang mendengarkan hidupnya berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dipulihkan Tuhan. Hatimu, sikap, kelakuan, perbuatanmu dipulihkan Tuhan total. Dan kamu dipakai Tuhan menjadi berkat, kepanjangan tangan Tuhan. Saya berdoa orang yang mendengarkan semua khotbah saya ini, suatu hari akan muncul para penginjil, para pengkhotbah, para pengusaha, para notaris, para pengacara, para pejabat-pejabat yang menghidupin nilai kerajaan Allah. Mereka ditempatkan di mana saja, mencerminkan karakter dan kelakuan Yesus Kristus Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless you.